Ya, selamat malam teman Amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amazing Academy Masterclass. Barengan aku Dika yang akan jadi host di malam hari ini. Kita akan ngebahas tentang stylized character for children's book. Barengan sama Kak Ardi. Nah, ini Kak Ardi juga udah join. Seperti biasa, tapi ya sebelum ke speaker kita malam hari ini, kita akan ngebahas tentang Amazing sama Amazing Academy sedikit. Nah, sebelumnya tapi aku mau ngucapin dulu makasih banyak buat teman-teman yang udah join di malam hari ini. Semoga nanti teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat ya. Dan nanti juga akan ada recordingnya teman-teman. Jadi nggak perlu bingung-bingung, nggak perlu sibuk-sibuk buat rekam. Kita akan ada recordingnya. Jadi teman-teman nanti akan di-share di grup. Nggak usah live dulu, biar nanti kita share rekamannya ya teman-teman. Nah, di kelas masterclass ini kalau mungkin yang udah join berkali-kali udah tahu gitu ya. Tapi kalau buat yang join pertama kali, teman-teman nanti bisa open mic sama bisa open cam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu nanti silakan bisa langsung diajukan aja ke Kak Ardi ya. Tapi nanti mungkin ada sesinya atau mungkin nanti lebih tertib aja teman-teman buat bertanyanya. Cuman kalau di kelas yang free kan teman-teman nggak bisa ya buat open mic sama open cam. Nah, buat yang masa kelas ini teman-teman bisa. Jadi lebih enak juga nih buat nantinya teman-teman langsung interaksi sama Kak Ardi gitu. Oke, aku masuk dulu sedikit tentang Mezi Academy. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan kelas-kelas yang free ataupun yang berbayar kayak malam hari ini, teman-teman bisa banget ikutan di link bio-nya Mezi itu udah ada tuh link pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa cek aja di sana. Kelasnya banyak, ada yang ilustrasi gitu ya, ada yang fotografi, videografi dan lain sebagainya. Nanti teman-teman cek aja langsung. Dan kalau mau daftar juga langsung bisa daftar gitu. Itu juga ada yang free-nya ya teman-teman jangan lupa sama yang masa kelasnya juga ada dan tanggalnya juga udah ada di situ jadi kalau misalnya teman-teman nanti pengen tahu nih tanggal berapa ada kelas apa nanti langsung cek aja di link bio-nya Mezi. Nah sama yang kedua tentang Mezi-nya itu sendiri ini nge-repeat aja sih sedikit ya karena pasti teman-teman juga udah familiar jadi Mezi adalah platform untuk link bio yang nantinya teman-teman bisa download dulu aplikasinya dan masukin semua link dari sosial media, marketplace, website, dan lain sebagainya ke Amazing Page. Nanti ketika teman-teman udah punya username-nya, itu bisa ditaruh di link bio-nya teman-teman yang di bagian website gitu. Jadi itulah fungsi dari yang namanya link bio website ya atau landing page. Di Amazing Zenity teman-teman bisa nikmatin fitur-fitur gratis. Ada yang berbayar juga pasti, tapi kalau fitur gratisnya itu juga banyak. Ada yang analytics, forms, smart URL, ada invoice dan lain sebagainya. Nanti teman-teman cek aja langsung. Yang terakhir dari aku, kalau landing page dari Amazing sendiri bisa dibuat sebagus ini ya teman-teman. Bisa showing konten, bisa showing dari marketplace, dari manapun itu bisa gitu. Jadi teman-teman punya landing page yang jauh lebih menarik lah dibanding dengan yang landing page yang biasanya mungkin cuma button-button aja gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke kelas kita malam hari ini ke Kak Ardi. Kita sapa dulu, halo Kak Ardi. Halo, halo. Halo, oke mantap. Udah aman Kak suaranya ini? Sip, aman. Aman ya. Oke kalau gitu aku serahkan ke Kak Ardi. Silakan Kak, terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Dika. Aku ambil alih. Aku mau share screen dulu. Apakah udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Hmm. Baik, aku mulai aja. Um, Halo dan selamat datang di kelas Stylized Character for Children's Book. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk join malam hari ini. Di sini ada yang nggak ikut kelas sebelumnya. Um, Kalau ada, kenalin lagi. Nama aku Ardi. Aku adalah seorang ilustrator. Aku lulusan program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Padang. Aku mulai bekerja sebagai freelance ilustrator sejak 2019. Kalau mau lihat lebih banyak ilustrasi dan gambar-gambar yang aku buat, mungkin bisa ke Instagram atau Twitter di @ardial.
Em, Oke, tipe project ilustrasi yang aku kerjain itu kebanyakan adalah project buku anak atau children's book, atau juga yang berhubungan dengan itu. Nah, itulah kenapa hari ini kita akan spesifik ngebahas soal karakter design untuk children's book. Ya, karena kalau kita bicara soal karakter design, tentu pengaplikasiannya itu sangat beragam, ya mulai dari TV, series, film animasi, buku, komik, dan lain sebagainya. Seperti yang kita bahas di kelas sebelumnya, tiap media itu punya batasan dan karakteristik masing-masing. Tentu kalau kita bahas semua, ya akan makan banyak waktu dan juga tentunya akan di luar kapabilitasku sebagai seorang ilustrator yang seringnya ngerjain children's book kayak gitu. Nah, terus hari ini kita akan bahas apa aja? Pertama kita akan membahas soal stylized character. Apa sih itu stylized character dan gimana cara kita merancang stylized character. Selanjutnya aku akan menjelaskan juga step by step proses kreatifku dalam mengerjakan sebuah desain karakter. Lalu terakhir kita akan ngebahas soal art style dan gimana cara kita bisa menemukan art style kita sendiri. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stylized character? Secara sederhana, stylized character adalah karakter yang kita rancang bukan dengan tujuan untuk serealistis mungkin, tapi untuk semenarik mungkin. Jadi goals-nya bukan untuk mendapatkan appearance dan proporsi yang realistis, tapi yang unik, yang menarik bagi target audience. Kayak gitu. Stylized karakter dapat kita temukan di berbagai media, di komik, di film animasi, video game. Itu rata-rata sebagian besar karakternya adalah karakter yang udah di stylize. Kayak gitu. Untuk membuat karakter yang stylized, kita harus bermain dengan elemen-elemen visual si karakter seperti proporsinya, shape, warna, texture, dan lain-lain, dengan juga mengurangi dan menambahkan detail untuk mendapatkan look dan feel tertentu. Ya. Lalu apa sih fungsi dari stylized character? Yang pertama adalah tentunya untuk menciptakan karakter yang unik dan memorable bagi audiens. Selain itu, juga untuk menciptakan identitas brand. Ya, sehingga kalau kita melihat suatu karakter gitu, kita bisa langsung mengenali, oh ini dari film ini, atau oh ini dari game ini, oh ini dari buku ini. Ya. Berikut adalah beberapa contoh karakter yang udah di stylize. Ya, di kiri itu ada Dipper dari Gravity Falls. Yang kanan ada Elsa. Yang kiri, Dipper kita bisa lihat stylenya itu lumayan simple dan flat, dan nggak gitu kerasa ada volumenya, karena emang dia nggak menggunakan efek shading dan lighting. Anatominya juga digambarkan dengan shape atau bentuk yang simple dan clear, dan dia juga menggunakan outline untuk memisahkan antar bagiannya. Yaitu style seperti ini bisa kita lihat cocok digunakan dalam kartun 2 dimensi. Sementara Elsa yang di kanan secara anatomi dia lebih realistis, meskipun enggak 100% realistis ya. Tetap ada bagian yang dimodifikasi, seperti badannya yang lebih ramping, terus juga kepala dan matanya yang lebih besar daripada proporsi manusia yang asli. Secara warna dan tekstur dia juga lebih detail, bisa dilihat dari penggambaran rambutnya ya, dan juga detail di bajunya. Secara lighting dan shading juga dibuat lebih realistis. Jadi terasa bahwa si karakter ini hidup di sebuah dunia film animasi 3D. Kedua desain ini terasa mereka punya purpose, punya maksud, dan juga punya tempat tersendiri. Ya. Jadi sulit bagi kita untuk membayangkan mereka ini hidup di dalam satu dunia yang sama. Ya, itulah pengaruh style. Karena style dalam desain itu harus disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Seperti medianya, apakah dia akan digunakan di buku, apakah di film, ya, apakah dia 2D, apakah dia 3D, juga target audience dan konteks ceritanya. Gitu. Semua keputusan kita untuk memilih elemen mana aja
yang harus dimodifikasi dan bisa dimodifikasi, serta teknik memodifikasinya tentu bergantung pada style, pada art style. Entah itu art style personal kita sebagai ilustrator atau art style dari si project-nya. Untuk project yang dikerjain rame-rame, maksudnya dalam tim gitu, seperti film animasi kan nggak mungkin satu orang yang ngerjain ya. Pasti ada banyak orang yang terlibat. Biasanya style dari karakternya itu ditentukan di awal, misalnya oleh art director kayak gitu. Baru kemudian ilustrator lain itu menyesuaikan dengan style tersebut. Tapi kalau project yang dikerjain sendiri, misalnya kayak buku anak, itu biasanya yang paling dominan adalah style dari si ilustratornya. Yaitu untuk bahasan soal personal style, nanti kita bahas di akhir. Lalu seperti apa sih style yang biasa digunakan dalam children's book, dalam buku anak? Berdasarkan yang aku amati sebenarnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, style untuk children's book itu sendiri sangat-sangat beragam. Ya, meskipun kelihatannya kalau dibandingkan dengan di Indonesia, di luar negeri itu jauh lebih beragam. Intinya sih nggak ada satu style yang spesifik, oh ini style children's book, itu menurutku nggak ada. Bisa dilihat dari beberapa contoh di samping ya. Ada yang mulai dari semi-realistis, sampai juga ada yang hanya menggunakan shape-shape dan ya bentuk-bentuk yang sederhana aja. Tapi meskipun berbeda-beda, mungkin kita bisa tarik karakteristik yang bisa menjadi benang merahnya. Okay. Yang pertama, appropriate. Appropriate berarti layak atau pantas. Karakter yang dirancang untuk anak-anak tentunya harus pantas untuk dilihat oleh anak-anak. Juga harus mencerminkan nilai dan pesan moral yang pantas untuk anak-anak. Kayak gitu. Yang kedua, simple. Karakter buku anak cenderung memiliki desain yang lebih sederhana, sehingga gampang untuk diidentifikasi oleh anak-anak. Ekspresi wajah, bentuk tubuh, dan elemen desain lainnya itu biasanya dibuat dengan cara yang lebih gampang dimengerti. Selain itu, desain karakter yang simple juga bisa memudahkan kita sebagai ilustrator. Karena misalnya dalam hal ini buku anak, tentu si karakter itu akan digambar berulang kali. Ya, semakin banyak detail tentu akan semakin menyulitkan bagi kita untuk menggambarnya. Itu. Lalu juga ada colorful. Karakter di buku anak seringkali digambarkan dengan menggunakan warna-warna yang cenderung cerah untuk menarik perhatian anak-anak. Ya, karakter yang warna-warni juga bisa memberikan kesan karakter yang fun, ya, sehingga anak-anak bisa lebih tertarik untuk masuk ke dalam si cerita yang lagi disampaikan. Lalu selanjutnya ada diverse dan imajinatif. Dalam buku anak, karakter sering digambarkan dengan latar belakang dan background yang beragam, ya, bahkan cenderung kadang juga banyak yang imajinatif. Karakter seperti ini cenderung lebih unik dan gampang diingat, memorable. Karakter yang diverse atau beragam, misalnya dari suku, agama, ras yang berbeda, dapat mengajarkan pentingnya keterbukaan terhadap perbedaan. Yaitu. Dan karakter-karakter itu juga sering dibuat tanpa batasan di dunia nyata. Ya, misalnya ada karakter yang punya kekuatan super, atau bisa bicara dengan hewan, atau tinggal di dunia fantasi. Ya. Dengan karakter-karakter ini, anak-anak bisa lebih bisa diajak untuk masuk ke sebuah dunia yang ajaib gitu, yang mendukung imajinasi mereka yang emang lagi aktif-aktifnya, dan pada akhirnya akan memperkaya pengalaman mereka dalam membaca. Pada dasarnya, semua style itu bisa aja masuk ke dalam buku anak. Jadi kalau kamu pengen mulai di industri buku anak, tapi style kamu ngerasanya beda dengan ilustrator yang sering kamu lihat di Instagram, ya nggak ada masalah, jangan minder. Malah justru itu bisa jadi hal yang unik dari gambar kamu, kayak gitu. Oke, selanjutnya aku mau share metode dan style yang biasa aku pakai dalam membuat konstruksi karakter dalam children's book.
aku akan menjelaskan proses kreatifku dalam membuat karakter yang bisa teman-teman lihat di layar. Sebelumnya perlu diingat bahwa tiap ilustrator itu punya cara yang berbeda-beda, ya, punya teknik yang berbeda-beda, punya style yang berbeda-beda. Jadi apakah dalam mendesain karakter kamu harus ngikutin cara dan styleku? Tentu aja enggak. Ya, karena aku juga masih belajar tentunya. Teknik yang aku pakai juga mungkin enggak perfect, enggak 100% benar, tapi paling enggak dengan kamu tahu bisa jadi tambahan referensi dan mungkin ada satu dua hal yang bisa kamu terapin ke proses kreatif kamu sendiri kayak gitu. Oke, kita bahas tools dulu. Aku dalam menggambar biasanya pakai aplikasi Procreate di iPad. Tapi untuk kelas ini kamu nggak harus pakai Procreate dan juga iPad. Kamu bisa pakai tools dan aplikasi apa aja yang kamu nyaman, ya, dan yang kamu kuasai tentunya. Karena aku mungkin nggak akan banyak menjelasin soal tools. Kalau kamu mau pakai pensil atau kertas itu juga boleh, tapi karena aku pakainya digital, mungkin banyak trik dan cara yang aku pakai yang nggak bisa diterapin di tradisional, di pensil dan kertas. Tentunya akan lebih maksimal kalau kamu pakai tools digital juga. Untuk kanvas, aku biasanya pakai Square 3000 kali 3000 pixel minimal dengan resolusi 300 dpi. Dengan ukuran seperti ini, ilustrasinya bakal kelihatan bagus di layar, dan juga kalau mau dicetak, masih kelihatan tajam. Untuk brush, aku suka pakai brush yang bertekstur, jadi nggak yang polosan. Di Procreate ada lumayan banyak sih pilihannya. Yang sering aku gunain adalah dry ink, pensil 6B, dan juga Staedtler Tradition 6B pensil. Kalau yang Staedtler ini bukan brush bawaan Procreate, cuman dia bisa kamu download gratis, tinggal googling aja namanya, nanti bisa langsung download. Yang Staedtler ini yang paling sering aku pakai sekarang. Dalam menggambar aku biasanya cuma pakai satu brush, ya, jadi mulai dari sketsa sampai coloring itu biasanya cuma pakai satu brush. Jadi karena kalau kebanyakan brush justru menurutku akan lebih sulit untuk bikin dia menyatu kayak gitu, ya. Dan misalnya kita ngerjain buku anak yang gambarnya digambar berulang kali gitu, tentu akan menyulitkan juga untuk konsisten kalau dengan brush yang banyak. Paling untuk beberapa detail tertentu aku bakal gunain brush yang berbeda, seperti Bonobo Chalk dan Artist Crayon. Bonobo Chalk biasanya aku pakai untuk nambahin blush di pipi, di hidung kayak gitu. Kalau Artist Crayon sama untuk blush juga, kadang juga untuk texture, misalnya kayak di pohon, di batu, ya. Oke, itu untuk tools. Lanjut ke creative brief. Setiap project itu dimulai dengan sebuah creative brief. Tugas kita adalah menerjemahkan dan membuat ilustrasi berdasarkan si creative brief ini. Creative brief pada dasarnya adalah dokumen yang merangkum informasi penting tentang suatu project. Ya, biasanya dalam bentuk tulisan dan bervariasi, bisa dari satu kalimat sampai berhalaman-halaman. Tapi kadang percakapan kita dengan klien, chat-chatan kita dengan klien, itu bisa juga disebut dengan brief. Ya. Tujuannya adalah untuk menyamakan visi kita dengan klien, sehingga nanti hasilnya sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan si project-nya. Yang paling penting saat kita mengerjakan project adalah kita tahu apa yang akan kita kerjain. Ya, biasanya yang ada di brief itu mulai dari goals atau tujuan dari si project-nya, target audience, stylenya mau seperti apa, budget dan deadline, terus penggunaannya akan seperti apa, apakah ilustrasinya akan digunakan di cetak, ya, di media cetak, atau hanya akan ada di media digital, dan juga referensi visual. Oke, ini detail ini juga kadang berbeda-beda tergantung sama klien. Ya, kadang ada klien yang datang udah dengan brief yang lengkap, ya, semua informasi ada,
biasanya ini adalah klien yang udah tahu maunya apa. Jadi dia udah punya gambaran ilustrasinya di kepala. Tapi ada juga klien yang datang masih bingung, belum tahu maunya seperti apa. Atau bisa jadi udah tahu maunya seperti apa, tapi sulit menyampaikannya dalam sebuah brief. Maka dari itu, kalau bekerja dengan klien, kuncinya adalah untuk banyak nanya. Ya, kita harus tanya terus sampai kita paham betul klien itu maunya seperti apa. Lebih baik ribet di awal daripada nanti ketika gambarnya udah selesai dan ternyata nggak sesuai ekspektasi. Itu jauh lebih ribet lagi. Nah, itu kalau bekerja dengan klien. Untuk hari ini kita nggak akan buat ilustrasi untuk klien, tapi aku akan menjelaskan proses untuk personal project, ya, yang mana teman-teman juga bisa ikutin prosesnya. Jadi yang akan dirancang mulai dari identitas si karakter sampai ke visualnya. Perlu diingat, sebenarnya aku kalau menggambar itu makan waktu yang lama banget ya. Mungkin bisa belasan jam. Untuk kali ini aku mungkin akan banyak nge-skip step-nya, tapi aku akan jelasin secara gambaran besarnya. Kayak gitu. Nah, ini dia creative brief yang akan kita gunakan mengerjakan project untuk kelas kali ini. Oke, mari kita baca sama-sama. Untuk karakter description, rancanglah suatu karakter yang mengangkat tema diversity. Dalam upaya memperkaya imajinasi anak-anak, karakter yang dirancang harus mencerminkan keberagaman dalam yaitu ras, profesi, budaya, kondisi fisik, dan lain sebagainya. Melalui cerita dan gambar, anak-anak dapat lebih mudah memahami dan menghargai keberagaman dunia di sekitar, dan juga menanamkan nilai bahwa anak bisa menjadi apapun yang mereka mau, terlepas dari apapun latar belakang mereka. Karakter ini akan menjadi bagian dari sebuah buku cerita anak, oleh karena itu diharapkan ilustrator mampu menciptakan karakter-karakter yang ramah, mengundang simpati, dan memberikan inspirasi kepada pembaca muda. Deliverables-nya ilustrasi 1 dengan target audiens anak-anak usia 3-7. Ilustrasinya akan digunakan di media digital untuk post Instagram dengan size minimal 1080 kali 1080 pixel dengan resolusi 300 dpi. Deadline-nya 1 minggu dari sekarang. Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika menerima brief adalah kita meng-highlight keyword-keyword yang kita rasa penting. Ya, kita lihat apa aja sih kata-kata kunci yang nantinya kira-kira bisa kita wujudkan dalam bentuk visual. Ya. Oke, dari brief ini mungkin aku bisa tandai keywordnya. Yang pertama, diversity, temanya. Ya, yang berarti keberagaman. Keberagamannya bisa dalam ras, profesi, budaya, kondisi fisik, dan lain sebagainya. Karakter ini akan jadi bagian dari buku cerita anak. Oke. Di ramah, simpati, dan memberikan inspirasi. Oke. Dari keyword-keyword ini kita bisa lihat bahwa fokus dalam brief ini adalah tema keberagaman. Ya. Ada banyak yang bisa dieksplor seperti suku, ras, agama, profesi, kondisi fisik, dan lain sebagainya. Yang mana artinya ini sangat terbuka lebar ya, kemungkinan karakter yang bisa dibuat. Jadi ini aku akan serahin ke kreativitas teman-teman masing-masing. Oke, untuk starting point, aku mungkin akan mulai dengan memilih profesi. Ya, teman-teman mungkin bisa mulai dengan profesi juga atau dengan starting point yang lain, misalnya dengan budaya, ras, suku, dan lain sebagainya. Kalau aku akan mulai dengan profesi. Oke. Berikut adalah beberapa contoh profesi yang bisa jadi inspirasi.
Karena profesi itu ada banyak ya, jadi kemungkinan untuk membuat karakter yang unik itu juga sangat terbuka lebar kayak gitu. Dan profesi juga nggak terbatas hanya profesi di dunia nyata, juga bisa profesi di dunia fantasi, misalnya time traveler, penyihir, dan lain sebagainya. Kalau aku kan memilih pelukis. Oke, ini akan jadi starting pointku. Oke. Oh ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan aja ya. Atau kalau aku kecepatan ngejelasinnya, tolong dikasih tahu juga. Sejauh ini ada yang mau nanya dulu? Kenapa kakak pilih pelukis? Nggak ada alasan spesifik sih. Menurutku unik aja untuk bisa dieksplor. Dan juga mungkin karena relate ya, karena aku seorang ilustrator, teman-teman bebas sih milih starting point-nya apa aja. Mungkin kalau milih profesi juga, mungkin bisa pilih yang relate dengan teman-teman, itu bisa juga. Cuman bebas saja sih sebenarnya. Oke, lanjut ke kalau udah kita pilih keyword awal kita akan mulai proses mind map. Ya, di tahap mind map ini kita akan menuangkan semua ide pikiran kita terkait dengan si karakternya. Oke. Jadi keyword aku adalah pelukis. Karakter yang ingin aku buat, oke, mungkin kita mulai dari identitas si karakternya. Ya, identitas. Eh, Bentar, ada yang nanya. Biasa untuk format warna gambar buku anak pakai RGB atau CMYK, Kak? Biasanya RGB, cuma nanti kalau ada kebutuhan kliennya minta CMYK, tinggal diubah aja. Biasanya sih kayak gitu. Oke, lanjut. Identitas, aku mau karakternya ini adalah seorang perempuan. Terus karena dia untuk buku anak, karakternya anak-anak, mungkin usianya aku bikin 7 tahun. Dan dia orang Indonesia. Oke, karena dia orang Indonesia, mungkin secara tampilan fisik, kulitnya sawo matang. Mungkin aku bikin juga rambutnya itu lurus. Oke, apalagi ya? Secara kepribadian, mungkin kepribadian aku mau si karakter ini sifatnya adalah ekspresif dan juga aktif, dan dia bersemangat. Oke, dari sifatnya yang seperti ini, yang ekspresif, mungkin ini akan berpengaruh ke style lukisannya dia. Di style. Mungkin melihat kepribadiannya, lukisan yang dia buat mungkin adalah yang abstrak, kayak gitu. Karena lukisan abstrak cenderung lebih ekspresif. Ya.
Sebagai seorang pelukis, tentunya akan berpengaruh ke atribut yang dia kenakan. Atribut. Mungkin dia pakai apron atau celemek, biar nggak kena tumpahan cat. Dan mungkin dia juga pakai baret, biar ala-ala seniman di Perancis. Terus, tentunya kalau mau melukis juga perlu alat. Oke. Alat alat dalam melukis misalnya kanvas, cat, kuas, dan palet cat. Oke, sampai sini sebenarnya udah lumayan kebayang ya, udah lumayan tergambar si karakternya. Cuman mungkin aku mau tambahin kedalaman, tambahin dimensi kepada si karakternya ini. Aku mau buat dia mungkin punya suatu kekurangan, mungkin kondisi fisik atau ya suatu penyakit ya. Misalnya yang aku pilih adalah dia punya vitiligo. Vitiligo adalah kondisi di mana sebagian warna pada kulit itu menghilang karena sel penghasil pigmennya mati atau berhenti bekerja. Menurutku ada korelasi yang unik ya antara fisik si karakter yang kehilangan pigmen warna dan dia sebagai seorang pelukis yang banyak bermain dengan warna. Menurutku unik aja gitu korelasinya. Oke, dari sini mungkin kita bisa bayangin karena dia punya kekurangan, mungkin dia sering dibully gitu ya. Cuman mungkin dia bukannya down, malah jadi lebih termotivasi. Dan mungkin dia jadi punya cita-cita. Cita-citanya adalah untuk jadi pelukis terkenal. Yaitu. Jadi bisa kita tambahin gitu kedalaman dari si karakternya itu. Supaya karakternya jadi lebih hidup aja gitu. Ya. Dengan menggunakan mind map ini kita bisa melihat dengan jelas gambaran menyeluruh dari si karakternya. Membantu kita lebih mudah untuk memahami dan menyusun kompleksitas dari si karakternya itu. Dan juga ini akan berfungsi sebagai acuan kita dan memastikan bahwa karakternya itu akan konsisten ketika kita membuat desainnya nanti. Ini bisa berlanjut sampai panjang ya, bisa lebih detail lagi. Cuman kalau aku mungkin akan cukup sampai di sini. Oke. Setelah mind map-nya jadi, kita akan lanjut dengan membuat mood board. Ya. Di tahap ini kita akan mengumpulkan gambar-gambar dan yang menjadi inspirasi dari si karakter. Ya, bisa berupa apapun, referensi, palet warna, outfit, tekstur, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa ambil referensi dengan foto sendiri, misalnya ekspresi atau gesture, mungkin kamu bisa ambil selfie atau mungkin ambil foto di lingkungan sekitar. Aku biasanya pakai Pinterest untuk mengumpulkan dan menyatukan si mood board ini. Ya. Sambil membuat mood board, aku juga biasanya melakukan riset tentang hal-hal yang aku nggak familiar. Misalnya soal vitiligo. Aku akan cari misalnya penyebabnya apa, mungkin efeknya seperti apa, karena itu akan berpengaruh pada si karakter. Riset ini penting banget untuk dilakukan terlebih lagi, misalnya kalau karakter kita itu punya kondisi tertentu atau dari latar belakang budaya tertentu, agama tertentu, karena kalau salah-salah tentu bisa fatal, kayak gitu. Jadi ini adalah mood board yang aku kumpulin.
Mmm, mhm mhm. Selanjutnya kalau sudah terkumpul mood board, sudah terkumpul mind map, kurang lebih kita udah bisa tuh ngebayangin karakter kita itu akan seperti apa, ya. Kira-kira kita udah kebayang tuh visualnya akan seperti apa. Maka dari itu, mmm, kita akan mulai untuk membuat visualisasi si karakternya. Oke, aku mau share dulu, caraku untuk menggambar karakter, ya. Pertama kita perhatiin proporsi. Proporsi manusia ideal itu biasanya 7 sampai 8 ukuran kepala. Seperti yang kita bisa lihat di samping ini, 7 sampai 8 kepala. Jadi kalau kepala ditumpuk 8, gitu ya, kira-kira itulah tinggi dan proporsi manusia dewasa yang ideal. Tapi kalau aku biasanya dalam menggambarkan karakter yang dewasa, karena tujuan kita bukan realistis ya, aku biasanya menggambarkannya dalam proporsi 5 sampai 6 kepala, ya. Alasannya karena aku mau kepala itu jadi kelihatan agak lebih besar, ya, sehingga ekspresi juga lebih kelihatan, lebih clear, kayak gitu. Tapi kalau mau 7 kepala, mau 5 kepala, sebenarnya bebas saja, nggak masalah, karena di dunia nyata pun, ya orang kan bentuk tubuh dan proporsinya beda-beda ya, dan nggak semuanya ideal. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah struktur atau ya struktur si karakternya, gitu. Karena kalau struktur semua orang ya mirip-mirip. Oke, aku kan menjelaskan caraku membuat struktur dasar dari sebuah karakter. Aku akan jelasin dulu secara garis besar, kemudian nanti aku akan praktekin. Oke, step pertama adalah dengan menggambar lingkaran. Oke, lingkaran sebagai em, visual dari kepala yang disederhanakan. Sebenarnya bola sih, bukan lingkaran, bola. Karena ya manusia itu kan 3D ya, bukan 2D. Jadi kita gambar sebuah bola, lalu kita tentuin tingginya mau seberapa. Misalnya ini aku mau pakai 5 kepala. Jadi tinggal dikaliin aja ukuran dari kepala ini kali 5. Lalu aku kan gambar si garis tengahnya ini yang disebut dengan garis medial ya, untuk mewakili tinggi si karakternya. Lalu si garis medial ini akan kita bagi jadi 3 bagian. Ya. Cara membaginya yang pertama, kita cari titik tengah dari si garis ini. Jadi misalnya garisnya gini, kita cari titik tengahnya. Yang berarti di sini ya, titik tengahnya. Kemudian kita tandai juga titik di kepalanya. Jadi si garis ini kemudian akan terbagi jadi 3 bagian. Bagian kepala yang pertama, bagian torso atau badan yang kedua, dan bagian kaki. Fungsinya apa kita bagi seperti ini? Ini akan memudahkan kita nanti dalam menentukan posisi dan ukuran bagian-bagian tubuh. Jadi sebagai guide, sebagai garis bantu. Step kedua adalah menggambarkan bagian-bagian tubuh dengan bentuk geometri yang sederhana, seperti bola, kotak, kayak gitu. Misalnya rusuk, bagian rusuk ini gambarkan dengan kotak, atau bagian bahu yang digambarkan dengan bola. Untuk kaki dan tangan pada step ini biasanya aku gambarin dengan garis saja, karena ini akan memudahkan dalam membuat pose nantinya. Step ketiga adalah menyambungkan bagian-bagian tadi. Ibaratnya ini adalah proses untuk menambahin otot atau daging ke si bentuk tadi. Baru yang terakhir adalah untuk dirapikan, difinalisasi dengan kita tambahin detail-detail. Kayak gitu. Aku kan coba praktekin ya. Kita akan ikutin step yang tadi. Pertama kita akan gambar bola, gambar lingkaran untuk kepala. Sebenarnya nggak harus perfect ya.
Nah, ya bebas aja sih. Cuman usahakan sebulat mungkin. Ini aku karena biar lebih jelas aku akan bikin lingkarannya bulat ya. Kemudian kita gambar garis medial tadi sesuai dengan tinggi yang dimau. Kalau ini aku akan pakai tinggi 5 kepala. Jadi sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita cari garis tengahnya. Berarti di sini. Garis tengah ini akan sejajar nanti dengan bagian selangkangan. Oke. Ini juga kita tandain di sini. Oke. Selanjutnya adalah aku mau gambar shape dari rusuknya. Kira-kira ini pertama untuk leher, kita jarakin dulu sedikit. Ya, kira-kira sepertiga dari total kepalanya. Kira-kira sama. Jarakin untuk leher. Kemudian kita buat kotak. Kira-kira seperti itu. Kalau bingung ukuran kotaknya kira-kira setengah dari bagian ini. Itu adalah untuk rusuknya. Rusuk seperti ini. Lalu setengah lagi itu akan kita jadikan bagian tulang panggul. Seperti yang kita lihat tadi, ini adalah bagian selangkangan. Jadi tulang panggul akan dimulai dari sini. Nah, kayak gini. Oke. Biasanya kalau menggambarkan panggul itu akan buat garis seperti ini, akan potong dia. Jadi dia akan membentuk seperti boxer atau celana dalam. Yaitu untuk kaki, aku akan gambarkan dia dengan garis lurus saya dulu. Kayak gini. Kanan juga. Garis seperti ini. Untuk lutut itu berada di tengah-tengah kaki, di sini. Oke, selanjutnya aku mau gambarin bahu. Bahu bisa kita bikin dengan lingkaran yang nempel ke si rusuknya tadi. Oke. Oke, baru kita gambarin tangan. Oke, yang penting di sini adalah posisi siku. Posisi siku itu sejajar dengan perut atau bagian pusat. Sini. Ini bisa naikin dikit. Nah, kayak ini. Ya, bagian siku di sini. Ini penting untuk diingat ya. Sebenarnya hal yang simple tapi waktu aku sadar akan hal ini sangat berguna banget, apalagi waktu kita membuat pose nantinya. Di foto di sini, kalau kita mau bikin tangannya misalnya ke arah samping itu juga gampang, tinggal ikutin si kayak gini. Ibaratnya si bahu ini kan jadi porosnya. Jadi kita bisa tahu kalau tangannya miring, panjangnya itu akan seberapa. Oke. Untuk selanjutnya adalah telapak tangan itu mulainya dari si bawah selangkangan. Yang kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira kayak gitu struktur dasarnya. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa bikin layer baru. Kita akan menyambung-nyambungkan si bagian-bagian ini.
Kan bikin dulu kepalanya. Untuk kepala spesifik aku kan jelasin nanti ya. Di sementara bikin seperti ini dulu. Ben mata. Nah, untuk leher, terus bahu itu nggak lurus kayak gini ya, tapi dia miring kayak gini. Oke, jadi bukan lurus, tapi dia miring ke bawah, nyambung ke bahu yang sini, ke lingkaran. Kemudian kita isi tangan. Tangan itu dia agak mengecil ke bagian bawah. Nah, untuk badan, sambungin perutnya, tangan, kaki, itu dimulainya dari sini ya, titik ini. Nah, ini juga. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau untuk tangan tuh dia punya lekukan gini ya, itu sebenarnya nggak random, itu ada dasar anatominya. Jadi kalau kamu pengen lebih jelas, sebenarnya harus belajar anatomi. Tapi ada tipsnya, yaitu untuk menggabungkan garis lurus dengan lengkung. Seperti yang bisa kita lihat di kaki. Di sini garis lurus, di sini garis lengkung. Ini untuk menciptakan kontras ya, sehingga gambarnya itu lebih menarik ya, daripada hanya kayak gini atau hanya lurus aja. Akan lebih bagus kalau ada kontras kayak gitu. Ini juga bisa di tangan, di kayak gini ya. Cuman kalau mau lebih detail lagi, alasan kenapa dia lengkungannya seperti itu bisa belajar lagi soal anatomi. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau untuk perempuan dan anak kecil sebenarnya sama-sama aja sih secara struktur. Cuman bedanya paling kalau perempuan itu bahu itu lebih sejajar dengan si panggul. Bisa kita lihat di panggulnya itu agak sedikit lebih lebar daripada laki-laki. Kalau laki-laki bahunya tuh nggak sejajar. Ya, dia ada jarak di sini. Dan laki-laki bahunya lebih lebar. Itu kalau anak kecil bedanya mungkin adalah panjang kaki. Ya, di panjang kaki. Jadi kita bisa modifikasi si garis medial tadi. Ketika kita awal membentuk sebuah garis ya, kan kita tadi adalah mencari titik tengahnya untuk posisi selangkangan.
Kalau anak kecil itu biasanya aku turunin si garis selangkangan ini jadi turun ke bawah. Sehingga bisa kita lihat panjang badannya itu sama dengan panjang kakinya. Semakin dia gede, dia akan semakin tinggi garis ininya. Jadi semakin panjang kakinya dibandingkan dengan si badan. Oke, itu kira-kira perbedaan laki-laki, perempuan, dan anak kecil. Kalau ada yang mau ditanyakan sejauh ini, boleh ya, saya akan jawab. Terus juga sebenarnya si garis medial ini, si garis ini nih, bisa kita modifikasi lebih jauh lagi, ya. Jadi nggak harus mengikuti si prinsip tadi. Kita bisa gambarin misalnya ini kepalanya kecil, ya kepalanya kecil, terus badan dan kakinya itu sama. Kalau yang ini mungkin kepalanya gede, badannya kecil. Ini kepalanya gede, badannya gede, kakinya kecil. Itu bisa untuk mendapatkan karakter yang lebih unik. Jadi misalnya hasilnya jadi seperti ini. Ya. Jadi bisa dieksplor lagi dengan menggunakan shape sehingga menghasilkan karakter yang unik. Oke. Selanjutnya aku mau ngasih tips untuk menggambar kepala. Oke. Gambar kepala. Tadi kan ke skip ya kepala. Sini aku kan bikin tips tersendiri. Oke, untuk menggambar kepala sebenarnya kita bisa mulai dari menggambar bulat atau lingkaran. Sama nggak harus perfect sih, cuman aku akan bikin dia bulat supaya lebih jelas. Kemudian kita akan potong bagian kiri dan kanannya sedikit. Nah, inilah. Kenapa? Karena ya kepala kita kan sebenarnya nggak bulat-bulat banget ya. Kalau kita rasain di bagian pinggir kepala kita itu cenderung lebih datar. Ya makanya kita mau potong dia sedikit seperti ini. Lalu kita cari garis tengahnya untuk simetri. Lalu di pertemuan titik ini, kita bikin garis seperti ini. Ya, ini garis apa? Yang ini adalah garis rambut. Bentar. Garis rambut. Yang ini adalah garis hidung. Nah, garis hidung. Kalau kita bikin garis lagi di tengahnya, di tengah sini, kita akan dapat garis alis. Ya. Nah, ini kan jaraknya sama nih antara ini dan ini. Ini kalau garisnya kita terusin ke bawah dan kita bikin lagi satu garis yang jaraknya sama, kita bisa dapat garis dagu. Oke. Nah, oke. Biar lebih jelas, kita akan bikin di layar baru. Nah, telinga itu posisinya antara garis alis dan garis hidung. Di sini juga ini kira-kira kita mau bikin dagu, caranya garis miring, seperti ini. Kita dapat dagu. Ya, aku mau hubungin si garis kepalanya ini kayak ini. Nggak harus sama ya dengan
si guideline-nya, karena sesuai namanya dia cuma sebagai sebuah guide. Udah terdapat bentuk kepala. Kemudian alis, kita bikin di garis alis. Ya. Hidung, itu bagian bawah hidung itu menyentuh si garis yang hidung tadi. Mata itu adanya di bawah alis. Mulut di bawah hidung. Kalau mulut biasanya lebih dekat ke garis hidung daripada ke bagian bawahnya garis dagu. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau bikin rambut berarti batasnya ada di garis rambut ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Ada yang ragu? Kalau teman-teman mau lebih lengkap soal teknik yang aku pakai ini namanya adalah Loomis Method. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi soal teknik ini, bisa search aja Loomis Method. Kalau teman-teman pengen misalnya gambar dari yang sisi-sisi lain, kalian bisa cek aja. Kayak gitu. Gambar yang kita lagi ikutin boleh sambil share ke grup WA nggak, Kak? Biar kakaknya bisa lihat. Ya boleh, boleh aja. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, kalau udah, kita akan balik lagi ke si karakter yang akan kita desain tadi. Oke, kita akan membuat si karakternya dengan memperhatikan mind map dan mood board yang udah kita buat tadi. Oke. Untuk karakter ini, aku akan pakai konstruksi proporsi 3 kepala. Ya. Jadi dia anak kecil, biasanya aku pakai 3 kepala. Oke. Pertama kita bikin kepalanya dulu. Oke. Garis medialnya. Titik tengahnya akan buat di sini. Oke. Kita dapat garis langkangannya. Di sini rusuk. Kaki. Yang lurus ya. Oke. Bahu. Tangan. Telapak tangan itu mulainya dari selangkangan. Siku itu selurus dengan perut. Lutut di tengah kaki. Oke. Pindah ke layar baru. Akan coba bangun kepalanya pakai metode yang tadi. Sebenarnya kalau metode itu semakin kita terbiasa, ya akan semakin nggak kepake lagi ya. Jadi nggak akan perlu kalau kita udah jago, udah terbiasa. Cuman kalau untuk yang baru mulai, ya bisa berguna banget. Hmm, kurang bulat. Oke.
bagi 2. Ini setengah. Oh ya, kalau untuk anak-anak biasanya garis dagunya itu kan kalau tadi sama ya ukurannya dengan jarak ini. Kalau untuk anak-anak biasanya jarak garis dagunya itu aku kurangin sehingga lebih pendek kayak gitu. Jadi dan juga kalau anak-anak itu lebih cabi ya, jadi pipinya mungkin bisa dibuat lebih bulat kayak gini. File Procreate-nya boleh diminta juga nggak, Kak? Ya boleh aja sih. Nanti aku kirimin. Oke. Tahu itu miring. Oh ya, kalau ada yang ketinggalan step by step-nya nggak masalah karena kita kan ada rekamannya. Juga deadline dari project ini adalah seminggu, jadi nanti bisa teman-teman lihat-lihat lagi gimana step by step-nya. Tangannya agak kepanjangan. Oke. Oke. Ya, kemudian aku mau tambahin atributnya. Dia pakai t-shirt, pakai celana. Oh ya, rambutnya belum ya. Rambutnya hmm, kalau menggambar rambut, tipsnya adalah mulai dengan membentuk shape dasar rambutnya dulu. Jadi jangan langsung ke detail, misalnya langsung kayak ini. Ya, bikin dulu shape rambutnya itu seperti apa. Misalnya aku mau, nah kayak ini. Ini adalah shape dasarnya. Baru kemudian kalau udah jadi, boleh diisi dengan detail.
Juga dia tadi dikatakan punya apron atau celemek. Jadi kurang kelihatan ya. Mungkin celemeknya bakal sampai lutut. Dan di sini ada kantongnya untuk menyimpan kuas. Dan dia juga tadi pakai baret ya. Mungkin bisa digambarkan seperti ini. Ups. Nah, kira-kira tinggal kita rapiin. Nah, ini adalah karakter yang udah aku buat sebelumnya. Sini juga aku tambahin detail-detail di wajahnya, di tangannya yang menggambarkan dia itu punya vitiligo. Sebenarnya nggak perlu rapi-rapi banget karena ini adalah sebagai um, panduan aja untuk kita membuat ilustrasi yang sebenarnya. Kita mau menempatkan si karakter ini dalam sebuah scene ya, dalam sebuah adegan ya. Jadi hasil akhirnya bukan karakter yang ini. Oke. Setelah karakternya jadi, kita akan lanjut ke sketsa. Oke, aku mau karakternya ini ada dalam sebuah adegan di mana dia sedang melukis. Nah, itu akan coba membuat pose melukis. Ya, kalau sketsa itu kasar aja nggak apa-apa. Nggak perlu perhatiin shape, proporsi. Yang penting kelihatan aja idenya. Ya, jadi kasar aja. Dia lagi berdiri. Ya, di sini mungkin ada kanvas. Ini dia megang kuas. Dan mungkin dia lagi megang palet warna. Nah, itu di colmeknya, apron. Nah, itu kasar aja. Sketsa itu biasanya aku bikinnya nggak cuma satu, bisa juga, nggak bisa juga sih. Aku bikinnya biasanya beberapa, ya. Ini adalah sketsa yang udah aku bikin sebelumnya. Mungkin ya 5 sampai 7 itu mungkin idealnya untuk membuat sketsa. Yang penting kita visualkan semua ide yang ada di kepala kita. Ya. Yang namanya sketsa pastinya nggak akan kelihatan bagus ya. Jadi mungkin bisa bikin sebanyak mungkin sampai kelihatan ada satu sketsa yang oke. Gitu. Dari sketsa ini kita akan pilih satu yang akan kita lanjutin ke proses selanjutnya. Kita pilih yang sesuai um, secara visual menarik dan juga secara pesan itu tersampaikan. Kalau aku lihat, sorry, sketsa yang pertama ini mungkin terlalu biasa ya. Jadi cuma berdiri, melukis, kayak gitu. Kalau yang ini mungkin kurang mencerminkan si karakteristik si karakternya yang tadi kan dia aktif dan bersemangat. Jadi kalau duduk mungkin kurang mencerminkan. Kalau ini mungkin ya sama kayak yang pertama tadi dan juga
kanvasnya menghadap ke belakang, ya mungkin aku mau juga memperlihatkan si lukisan yang sedang dibuat. Kalau ini mungkin udah cocok, dia lebih kelihatan lebih semangat, lebih ceria, cuman mungkin karena dia duduk juga ya, jadi mungkin masih kurang. Yang ini sama, dia duduk dan dia menghadap ke samping. Aku mau dia menghadap ke depan, jadi bisa dilihat keunikannya dia, yaitu yang dia punya vitiligo tadi. Kalau menghadap ke samping kan jadi kurang kelihatan. Maka dari itu aku memutuskan untuk lanjut ke sketsa yang ini. Menurutku dia udah posenya itu udah bisa merepresentasikan sifatnya yang bersemangat ya, dan juga aktif, kakinya naik ke kursi gitu ya. Secara ekspresi juga ya ekspresif, yang semangat lah gitu intinya. Dan lukisannya juga kelihatan, mukanya juga menghadap ke depan. Ya, jadi ini udah oke. Kita lanjut dengan sketsa yang itu. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita akan merapikan si sketsanya. Ya, dari sketsa yang sudah dipilih, kita akan membuat sketsa rapi. Kita kurangi dulu opacity dari sketsanya, lalu kita buat layer baru di atas. Nah, ketika kita membuat sketsa rapi, kita bukan hanya menjiplak si sketsa kasar yang kita buat, tapi kita juga sambil memperbaiki detail-detail yang rasanya masih kurang. Mungkin brush-nya lebih kecil. Dan aku juga mau memperbaiki detail wajahnya. Gitu. Dan sketsa rapi ini biasanya aku nggak cuma sekali ya ngerjainnya. Jadi setelah dirapiin, terus aku timpa lagi, sketsa baru, dirapiin lagi. Dan ditambahkan lagi detail-detail yang rasanya perlu. Jadi biasanya nggak cuma sekali, bisa sampai ya 2-3 kali sampai hasilnya beneran rapi. Nah, ini adalah contoh sketsa yang udah jadi, udah rapi. Aku juga udah perbaiki detail-detail seperti ekspresi, juga aku tambahkan cat dan lain sebagainya, properti yang mendukung. Kayak gitu. Ya, jadi nggak cuma sekali. Di sini sebenarnya udah oke, cuman kalau aku lihat ekspresinya mungkin masih kurang ini ya, kurang ekspresif gitu. Oke, lebih ekspresif dan mungkin kurang semangat. Jadi aku memutuskan untuk mencoba berbagai ekspresi lain. Ya, jadi aku memutuskan untuk mengeksplor beberapa ekspresi lain. Seperti yang kita bahas di kelas sebelumnya, di wajah itu ada fitur primer dan fitur sekunder. Ya, fitur primer itu ada mata, alis, dan mulut. Disebut fitur primer karena dia yang paling banyak gerak. Fitur sekunder itu pipi, hidung, dan kening karena dia terpengaruh dengan si fitur primer. Untuk gambar ini karena
wajahnya itu lumayan simple ya. Jadi aku memutuskan untuk fokus aja ke si fitur primernya, yaitu mata, alis, dan mulut. Jadi fitur-fitur itu yang akan kita coba eksplorasi. Ya, misalnya alisnya dinaikin, matanya ditutup, meremin, mulutnya digeser, dan sebagainya. Coba berbagai ekspresi dengan memainkan si fitur primer tadi, mata, alis, dan juga mulut. Setelah aku lakukan eksplorasi, aku ngerasa si ekspresi ini kira-kira yang bisa mewakilkan si personality atau kepribadian si karakternya. Oke, jadi aku pilih si ekspresi yang ini. Dan ini adalah hasil dari sketsa rapinya yang udah final. Oke, aku mau baca dulu beberapa pertanyaan. Kak, nanti dicontohin Loomis method tapi posisi kepalanya nengok kanan kiri atas bawah biar kebayang. Ya boleh, nanti kalau masih ada waktu kita akan coba. Untuk slide kelas sebelumnya apakah boleh di-share di grup WA? Nanti aku tanya ke Amazing dulu ya. Boleh apa enggak? Oke. Kita lanjut ke warna. Oke. Kalau aku dalam memilih warna, kuncinya adalah untuk membatasi jumlah warna yang akan kita gunakan. Ya, jadi warna itu kan banyak ya. Dari sekian banyak warna yang kita pilih, kita akan batasi hanya menjadi beberapa aja. Ya, secara umum, cara aku dalam memilih warna adalah kayak gini komposisinya. Satu warna netral yang gelap, satu warna netral yang terang, 1 sampai 4 warna utama yang akan banyak digunakan, dan satu warna aksen yang penggunanya sedikit di beberapa elemen aja. Warna netral, gelap, itu nggak harus hitam, tapi bisa warna apa aja. Yang penting dia mendekati gelap, mendekati hitam. Gitu. Misalnya coklat gelap, merah gelap, biru gelap, itu boleh. Sama juga netral terang, itu nggak harus putih. Misalnya kuning yang terang banget, yang dekati putih, atau orange yang terang banget, itu boleh. Malah sebaliknya kita nggak harus, sebaiknya menghindari warna hitam yang murni dan warna putih yang murni. Kenapa? Karena dia itu terlalu intens dan terlalu kontras. Ya, dan juga di dunia nyata sih sangat jarang atau mungkin bahkan nggak ada warna benda yang punya warna hitam murni atau putih murni. Pasti benda itu ada nuansa dari warna yang berbeda, nuansa dari warna lain. Jadi kalau kita pakai hitam murni atau putih murni, berasanya kurang natural aja. Ya, jadi gunakan warna lain yang mendekati hitam dan mendekati putih. Komposisi ini, jumlah warna ini nggak pasti sih sebenarnya ya. Kadang lebih, kadang kurang. Cuman pokoknya intinya adalah jangan banyak-banyak menggunakan warna. Karena justru semakin banyak, kalau aku ngerasanya bukan semakin gampang, tapi semakin sulit untuk membuat mereka itu seimbang. Ya, kalau bingung mau pilih warna apa, kita bisa pakai color harmony. Color harmony ada banyak ya, seperti yang udah kita bahas. Ya, kalau ada yang nggak ikut, recordingnya ada di YouTube. Terima kasih buat yang di chat ini. Ya, benar. Ya, ini seperti yang kita bahas di kelas sebelumnya. Untuk karakter yang akan gambar, aku akan pakai color harmony yang triadic. Jadi aku akan pakai warna
yang di roda warna itu jaraknya sama. Jadi dia membentuk segitiga. Kalau aku akan pakai merah, kuning, dan biru. Iya, nih kayak segitiga. Ini untuk warna utama. Warna aksen, aku akan pakai warna hijau. Lah, emangnya boleh kalau di luar harmoni? Ya, boleh aja, bebas. Ya. Toh, kalau aksen juga digunakannya sedikit. Ya. Sebenarnya sih warna apapun yang kita pilih bisa kelihatan bagus. Kalau kamu pusing pakai color harmoni segala macam, sebenarnya warna apapun yang kita pilih bisa kelihatan bagus, asalkan ada variasi di value-nya. Maksudnya gimana? Kayak ini adalah contoh, ini adalah palet warna yang akan aku gunain untuk di ilustrasinya. Ya, ada warna utamanya itu adalah merah, kuning, dan biru. Terus aku juga tambahin warna apa nih, agak sedikit orange kemerahan untuk warna kulit, yang mana ini juga adalah turunan dari si merah. Warna netralnya, warna netral gelap dan terang, ini juga sebenarnya masih turunan dari warna utamanya. Kuning, turunannya ke warna netral yang terang, warna netral yang gelap itu turunan dari merah. Terus juga ada tambahan aksen warna hijau. Nah, yang penting ketika kita membuat sebuah palet warna adalah perhatikan value-nya. Perhatikan gelap terang dari si warna tersebut. Cara ngeceknya adalah kita bisa ubah dia jadi hitam putih. Ya. Kalau cara gampangnya, kita bisa bikin layer baru di atas, lalu kita isi dengan warna putih, ya layernya. Kita ubah blending mode-nya menjadi color. Nah, dia akan berubah jadi hitam putih. Perhatikan di sini ada variasi dari gelap terangnya. Mulai dari ada yang gelap banget, ada yang terang banget. Itu fungsinya tadi kita tambahin warna netral ya untuk menambah variasi dari value-nya. Ada yang gelap, terang, dan selain ini bervariasi value-nya. Jadi jangan cuma pakai warna yang value-nya itu mirip-mirip, gelap terangnya mirip-mirip. Ya, pakai yang gelap terangnya berbeda. Yaitu. Nah, palet warna udah jadi, kita akan pindah. Nah, kita akan pindah ke sini. Kita akan balik lagi ke sketsa yang tadi udah kita rapiin. Sekarang waktunya untuk mengaplikasikan warna tersebut ke dalam si gambar kita. Kita akan melakukan blocking warna. Caranya pertama aku mau kurangi dulu opacity dari sketsanya. Nah, terus aku ubah blending mode-nya jadi multiply. Lalu bikin layer baru di bawah. Lalu kita akan mulai masukin si warnanya. Soalnya aku mulai dengan kulit. Nah, ini bisa di fill aja kayak gini, atau mau diisi manual juga bisa. Aku sebenarnya lebih senang untuk diisi secara manual, biar lebih ada teksturnya kayak gitu. Yang kelihatan ya masih ada teksturnya.
Nah, kira-kira kayak gitu. Terus kalau mau nambahin bagian lain, usahain di layer yang berbeda. Supaya nanti kalau misalnya ada warna yang, oh kelihatannya nggak cocok nih warnanya, bisa gampang untuk diubah. Hmm, aku baca chat. Kak, kalau bikin mata ada tips nggak ya? Kalau bikin mata sebenarnya aku bebas aja sih. Kadang aku bikinnya titik doang, atau cuma ya kayak gini, garis dengan bulatan. Soalnya aku nggak ini ya, nggak ngejar gambar realistis dan emang nggak terlalu jago juga sih sebenarnya. Biasanya bebas aja. Kak mau tanya nanti ada sesi saran nggak ya? Nanti kita akan ada, nanti mungkin bisa dikirim ke ini aja ya, ke grup. Soalnya nanti akan em, kita akan di sana selama seminggu. Nanti mungkin kamu bisa kirim ke sana aja ke grup WA. Nanti mungkin aku bisa kasih ya beberapa saran kayak gitu. Oke, balik lagi. Soalnya kita mau tambahin rambut. Kita bikin di layer baru di bawah biar cepat. Aku akan fill aja. Terus aku rapiin bagian pinggirnya. Mungkin kita juga bisa isi si fitur mukanya, matanya. Ini buat yang nanya mata tadi, sebenarnya yang penting sih posisinya bener aja ya. Secara anatomi posisinya bener, maka kayaknya dia akan kelihatan bener aja deh. Kalau posisinya bener ya. Dia mungkin harus mempelajari si penempatan matanya itu tadi. Seperti yang udah aku praktekin tadi ya dengan si Loomis Method tadi. Ya, kira-kira kayak gini. Diterusin aja sampai semuanya terisi warnanya, flat aja dulu, di datar aja warnanya. Kalau udah, nanti kira-kira hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti yang bisa kita lihat, akan ada banyak detail yang hilang, ya, yang ada di outline-nya, tapi di sini nggak ada. Kayak gini ya. Nah, nah, itu kita bisa tambahin di step ini. Kita bikin layer baru. Bisa kita lihat, aku tadi bikinnya flat color-nya dengan layer yang berbeda-beda ya. Ya, bikin layer baru. Bisa aktifin si outline-nya tadi. Kurangi opacity-nya. Aku akan gambar outline untuk memisahkan bagian-bagian yang setelah diwarnai jadinya nyatu gitu. Misalnya kayak di sini. Ups. Di sini. Mungkin juga di muka ya, karena ini jadinya nyatu. Di
background-nya. Ini celananya. Oh ya, aku mau milih warnanya itu, warna dasarnya ini aku turunin aja kecerahannya. Jadi turun warna yang lebih gelap untuk membuat si outline-nya. Em, aku juga mau menambahkan detail misalnya untuk tangannya. Ini bisa lebih rapi lagi ya. Ini aku biar cepat aja. Nah, mungkin aku juga mau nambahin detail lain, misalnya em, bajunya biar nggak polos. Mungkin aku bisa bikin dia garis-garis. Nah, ya nggak gitu polos. Nah, tambahin lagi detail-detail yang rasanya perlu. Mungkin aku mau tambahin lagi lukisannya ya. Nah, ini masih polos. Warna kuning. Biru. Nah, kita lanjutin untuk tambahin detail-detail lainnya sampai semua detail tuh terisi, terlengkapi. Mungkin kira-kira hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, aku juga nambahin ya detail di lukisannya, di catnya, di propertinya, juga di celemeknya yang kena cat ya, kecipratan. Ya, seperti itu. Setelah itu kita akan lanjut ke light dan shadow, cahaya dan bayangan. Kalau ngomongin cahaya dan bayangan, pertama itu kita harus tentukan dulu posisi arah datangnya cahaya. Oke, soalnya aku mau cahaya datang dari sini. Oke. Setelah itu sebenarnya ada banyak cara ya, banyak teknik untuk menggambarkan light dan shadow, cuman aku akan share cara gampangnya aja. Caranya itu pertama kita harus copy semua layer yang udah kita buat, kita copy, lalu kita gabungkan, kita flat, yang ini juga, flat, ini juga, sehingga dia akan jadi satu layer seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa bikin layer baru di atas, kita clipping mask, sehingga kalau ada
kita timpa warna, dia nggak akan keluar-keluar dari sini, dia akan stay di dalam, ya. Clipping mask. Terus kita ubah blending mode-nya menjadi multiply. Multiply. Oke. Setelah itu kita pilih warna. Sebenarnya warna itu tergantung sumber cahayanya ya. Cuman kalau aku mungkin di sini akan pilih warna ungu muda. Ini nih. Pilih warna yang muda ya, yang cerah, karena kalau terlalu gelap, bayangannya juga akan terlalu gelap nanti. Ini, lalu kita perhatiin ada datangnya cahaya. Kita akan bikin bayangan di tempat-tempat yang kira-kira nggak kena cahaya. Ya, misalnya ya di sini. Ini mungkin di bawah leher. Bawah tangan segini. Sama ya, nggak perlu buru-buru sih sebenarnya. Tapi ini aku biar cepat aja. Kira-kira di sini, mungkin di sini. Ya, mungkin di mukanya juga. Ya, kira-kira kayak gitu. Intensitas bayangannya bisa kita atur aja. Kalau cahayanya lebih dekat, lebih intens, mungkin bayangannya juga lebih gelap. Kalau enggak, mungkin dia dikurangi aja. Ini namanya form shadow. Kita juga akan nambahin tipe bayangan lain, yaitu contact shadow. Kita bikin layer baru di atas, sama di clipping mask juga. Dan ini aku akan pakai warna yang lumayan gelap. Mungkin di multiply juga. Cuman pilih warna yang agak gelap. Mungkin ungu tadi, cuman agak digelapin. Contact shadow terbentuk ketika ada dua objek yang bersentuhan atau yang dekat banget. Jadi misalnya kayak gini. Ya. Bayangan di area-area seperti itu cenderung akan lebih gelap. Ya. Misalnya di pertemuan ini antara lengan baju dan tangan. Ini juga. Di sini juga karena ini ada permukaan sepatu yang ketemu dengan permukaan si kursi. Nah, jadi kelihatan dia lebih beneran nempel gitu ke kursinya. Kak, milih warna shadow itu gak apa-apa satu warna buat semua bagian, atau bisa nyesuaiin sama warna di area itu. Em, Kalau mau satu warna biar gampang kayak gini, nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau aku sih per bagian ya, satu-satu. Misalnya warna kulit, dipilih warna yang gelapnya. Jadi misalnya kayak gini.
Oke, untuk warna kulit, cara aku milih warna untuk shadow-nya adalah dengan metode yang berbeda ya. Kita ambil warna base-nya, lalu buka color warna, cari warna yang lebih gelap, ya. Kemudian digeser ininya sedikit, hue-nya, warnanya sedikit. Ya, biasanya kayak gitu cara aku menemukan warna bayangan yang kurang gelap. Nah, misalnya kayak gitu. Ini bisa dilakukan untuk semua bagian. Jadi, tiap-tiap warna kita cari bagian warna turunan warnanya yang lebih gelap, ya, dan kita geser sedikit hue-nya ini, warnanya ini, biar ada variasi sedikit. Ya, kalau itu lama ya. Kalau untuk di video kelas ini, kan pakai cara gampangnya yaitu dengan menggunakan satu warna aja. Caranya dengan menggunakan layer multiply seperti ini. Oke, dilanjutin aja terus bayangannya sampai kira-kira mungkin nanti hasilnya kan seperti ini. Ya. Udah tambah juga bayangan di kanvasnya, di catnya, juga di kursinya. Ya. Oh ya, tadi ketinggalan lighting, lupaan. Biasanya sih kalau di gambar aku nggak pakai lighting yang realistis kayak gitu ya, efek-efek lighting yang realistis. Biasanya aku pakai lighting itu hanya untuk keperluan estetika aja. Di untuk hiasan. Misalnya kayak di rambut. Nih, di rambut. Ini aku pakai layer overlay di atas layer itu. Pakai layer di clipping mask. Ubah blending mode-nya menjadi overlay. Kemudian pilih warna yang cerah. Misalnya kuning. Kuning cerah. Kemudian aku tambahin di rambutnya. Biasanya aku nggak pakai efek lighting yang ya realistis karena emang arahnya bukan ke sana yang pertama. Yang kedua sebenarnya sih aku nggak gitu jago juga ya. Jadi biasanya aku pakainya untuk lebih ke kebutuhan estetika aja. Misalnya kayak gitu. Oke. Kalau udah sebenarnya udah bisa dibilang jadi sih, tinggal dirapi-rapiin aja. Dan mungkin aku mau tambahin beberapa detail. Misalnya kayak di lukisan ini mau tambah ya, kayak ada cat yang jatuh gitu, menetes. Biar lebih kerasa kalau ini tuh cat. Nah, ya kira-kira seperti itulah em, hasil akhirnya. Oke. Oke, setelah selesai, mungkin akan balik ke si presentasi yang tadi. Terakhir, kita akan ngomongin soal art style. Sering dengar dan dapat pertanyaan soal art art style, maka dari itu kali ini akan coba untuk bahas. Ya, kita mungkin pernah ada di satu titik, mungkin sekarang, di mana kita itu terobsesi dengan untuk menemukan style. Ya, Em, aku sebenarnya dulu juga sama ya. Kalau menggambar itu, aku selalu mikir stylenya harus kayak gimana ya. Terus, apakah punya satu style aja cukup atau harus bisa banyak style? Nah, menurutku em,
gini, banyak ilustrator itu yang ngerasa mereka nggak punya style. Padahal menurutku sama sekali nggak benar. Setiap orang itu punya stylenya masing-masing, sadar ataupun enggak. Ya, cara kita jalan, cara kita ngobrol, tulisan tangan kita kan berbeda dengan orang lain. Ya, begitu juga dengan cara kita menggambar. Itu juga sama, yang nggak ada yang masing-masing orang itu pasti berbeda. Nggak akan ada orang yang 100% mirip. Nah, sebenarnya apa sih itu style? Style itu adalah ketika visual language dan artistic voice itu bertemu. Ya, ibaratnya koin, visual language dan artistic voice itu adalah dua sisi di koin yang sama yang bernama style. Ya, visual language itu adalah komponen-komponen visual yang membentuk karya kita, seperti garis, warna, tekstur, dan cara kita meramu komponen-komponen visual itu, itulah yang disebut dengan visual language. Ya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan media, teknis, ya, hal-hal yang membentuk visual dari si karya kita. Nah, beberapa orang, termasuk aku dulu, mikirnya style itu hanya si visual language ini aja. Ya, padahal ada sisi koin satunya lagi yang bernama artistic voice. Ya, artistic voice itu meliputi hal-hal seperti cerita, topik, pesan, tema, isu, filosofi di balik karya kita. Ya, artistic voice itu adalah refleksi dari identitas kita sebagai manusia, seperti hal-hal yang kita suka, pengalaman, inspirasi, dan selera kita pribadi. Intinya adalah hal-hal yang mau kita omongin atau kita sampaikan dalam si gambar kita itu. Misalnya, berikut adalah beberapa contoh dari artistic voice. Misalnya di gambar kita bisa menyampaikan tentang aktivisme, social commentary, kita juga bisa menyampaikan humor, kita bisa menyampaikan soal alam, dan lain sebagainya. Mari kita lihat beberapa contoh karya ilustrasi dari beberapa ilustrator terkenal. Yang pertama ada Shepard Fairey. Secara visual kita bisa lihat gambar-gambarnya itu sangat ikonik dan gampang dikenali. Secara voice, tema dan topik yang sering kali diangkat adalah tentang aktivisme, yang bisa kita lihat erat kaitannya dengan punk rock dan juga politik. Lalu ada Andy J. Pizza. Dalam ilustrasinya dia konsisten menggunakan warna-warna yang vibrant, ya, dengan karakter-karakter fantasi, ya, dengan digabungkan dengan hand lettering, tulisan tangan. Andy J. Pizza mampu menyampaikan pesan-pesan soal motivasi dan juga self-help, kayak gitu. Lalu apakah visual language itu harus sejalan dengan artistic voice? Jawabannya enggak. Misal hal yang kamu suka adalah musik metal gitu ya, gambar-gambar kamu tuh nggak harus mirip kayak yang ada di kaos-kaos metal, ya. Jadi mereka nggak harus sejalan. Bahkan kalau ada kesenjangan di sana antara visual language dan artistic voice, itu bisa jadi keunikan sendiri. Ambil contoh Joan Cornea, ya. Joan Cornea dalam gambar-gambarnya dia menggabungkan hal-hal yang gore, ya, kekerasan, yang disturbing, dengan visual yang cerah dan juga friendly. Ya, hasilnya adalah dark comedy, komedi gelap, yang dia pakai untuk menyampaikan social commentary. Ini menjadi keunikan dia sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan dan menemukan style kita? Jawaban sederhananya ya dengan eksperimen. Kita mencoba berbagai teknik dan media, juga dalam waktu yang sama kita harus mengidentifikasi apa yang kita suka, ya, dan menemukan sebenarnya gambar kita ini maunya menyampaikan soal apa sih, yaitu inilah bedanya ilustrasi dengan misalnya desain kayak gitu ya. Dalam ilustrasi kita harus menyelipkan personality kita, kepribadian kita ke dalam si
karya itu. Ya, untuk menemukan artistic voice mungkin latihan yang kamu bisa lakukan adalah kamu coba ambil kertas dan pena gitu, kamu coba list hal-hal yang kamu suka. Entah itu 50, 100, sebanyak mungkin hal-hal yang kamu suka. Dari situ mungkin kamu lihat ada nggak ya koneksi atau tema besar dari hal-hal tersebut. Itu kamu mungkin bisa menemukan artistic voice kamu. Terakhir tips dalam menemukan style adalah jangan overthinking. Ya, style itu nggak bisa didapetin dalam semalam. Ya, dia butuh waktu. Mungkin ada orang yang cepat, ada yang lambat, tergantung seberapa sering dia bereksperimen, mengeksplorasi berbagai macam teknik, dan juga hal-hal yang dia suka. Ya, nanti sering berjalannya waktu, style itu akan terbentuk sendiri, entah itu sadar ataupun enggak. Dan jangan khawatir untuk jadi original. Nah, zaman sekarang emang nggak ada lagi yang namanya hal yang original. Jadi kumpulkan referensi dan inspirasi sebanyak-banyaknya. Nah, nanti semua hal itulah yang akan bergabung membentuk style kamu yang menjadikan karya kamu unik. Nah, itu dia untuk kelas kita pada malam hari ini. Masih ada waktu nggak ya? Mungkin aku mau coba jawab beberapa pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya, boleh bisa open mic, atau mungkin kalau malu bisa di chat. Oke. Ardi biasa dapat klien banyakkan dari Indo apa dari luar? Em, Kebanyakan dari luar sebenarnya. Kalau klien aku biasanya dari Fiverr atau dari Instagram juga ada yang biasa ngontak. Kebanyakan sih dari luar. Biasanya sih klien aku tuh penulis yang ini ya untuk self publish. Jadi dia bukan dari penerbit, tapi dia mau menerbitkan buku gitu, cari ilustrator. Nah, biasanya klien-klien aku yang seperti itu. Cuman aku juga pernah bekerja dengan klien-klien Indonesia dari penerbit itu juga pernah. Ada ke cara Instagram kita di notice para klien luar. Em, Kalau klien luar, ya sebenarnya jadiin aja Instagram kita itu sebagai portofolio kita ya. Jadi banyakin aja upload ilustrasi kita di Instagram. Kalau klien luar kayaknya mereka lebih senang nyari ke platform-platform gitu ya. Kayak ke Fiverr atau Upwork gitu. Kamu mungkin bisa juga coba untuk cari klien ke sana. Atau kamu juga bisa nyari klien itu dengan ya kirim email misalnya ke penerbit atau ke siapa. Jadi jangan selalu berharap klien yang datang kita, tapi juga kadang kita harus ya jemput bola kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Kita sampai 9:30 ya. Sebenarnya udah habis sih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya mungkin aku akan balikin ke moderator ya. Em, Oke, terima kasih Kak Ardi ya, sudah menjelaskan dan memberikan materinya malam hari ini. Mungkin pertanyaannya tadi mudah-mudahan sih udah cukup clear ya semua, walaupun nggak belum yang bertanya semua mungkin ya, tapi nggak masalah karena ini ada rekamannya juga. Jadi nanti bisa dicek lagi sama teman-teman nih. Tadi ada yang telat kayaknya joinnya juga. Jadi bisa di-review lagi.
Jangan live dulu dari grup teman-teman karena nanti kita akan share rekamannya di grup. Jadi teman-teman juga bisa cek di sana. Sama mungkin nanti materinya juga kalau boleh dari Kardi kita share di grup juga mungkin ya kayak. Iya boleh. Oke, biar nanti teman-teman yang ini bisa cek lagi nih apa namanya materinya gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian kelas malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Ardi yang udah meluangkan waktu dan juga memberikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang join nih di malam hari ini. Makasih banyak juga buat teman-teman udah em, ini ya udah sampai malam nih, udah sampai jam setengah 10 gitu. Tetap stay dan dengerin penjelasan dari Kak Ardi. Mudah-mudahan teman-teman juga dapetin ilmu yang bisa diaplikasikan ke pekerjaannya ataupun jadi nambah skill gitu ya. Oke, kalau gitu selamat malam teman amazing. Terima kasih semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di kelas Amazing Academy selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.